Selamat malam dan selamat datang di On The Record, acara wawancara mendalam i24 News. Saat Israel mendekati putaran pemilu berikutnya, kami akan mendedikasikan beberapa episode mendatang untuk isu-isu domestik yang sering terabaikan dalam siklus berita yang berubah dengan cepat dan tidak menjadi berita utama. Acara malam ini akan berfokus pada populasi Arab Israel yang membentuk lebih dari 20% dari populasi Israel, namun secara historis menolak untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Israel hingga baru-baru ini. Sangat terintegrasi dalam masyarakat Israel. Warga Arab memegang posisi penting di sektor publik dan swasta, termasuk menjadi tulang punggung sistem kesehatan negara, di mana 30% diantaranya adalah warga Arab. Namun demikian, banyak masalah sosial mereka yang sebagian besar diabaikan oleh pemerintah Israel selama beberapa dekade, baik dari pihak kanan maupun kiri. Jadi di tengah pemilu yang akan datang dan meningkatnya kekerasan di komunitas Arab, untuk membahas tantangan dan peluang yang dihadapi penduduk Israel dan komunitas Arab saat ini, saya ditemani oleh Reda Jaber. Jabir adalah seorang ahli hukum tentang masyarakat Arab, hukum publik, dan penegakan hukum, serta telah banyak menghabiskan waktu di Komite Knesset Israel sebagai pendukung gigih isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat Arab di Israel. Beliau adalah mantan Direktur Aman, Pusat Arab untuk Masyarakat Aman, yang memperjuangkan kebijakan pemerintah dan sosial untuk mengatasi kejahatan di masyarakat Arab. Tuan Jaber, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Terima kasih telah mengundang saya. Terima kasih. Jadi saya ingin memulai dengan epidemi yang semakin berkembang, yang disebut-sebut tentang pembunuhan dan penewasan di masyarakat Arab. Menurut Abraham Initiative, 120 orang Arab telah terbunuh sejak awal tahun ini dalam insiden yang terkait dengan kejahatan dan kekerasan. Ini merupakan kenaikan 20% dari tahun lalu pada periode yang sama. Sekarang, secara umum, angka pembunuhan di kalangan orang Arab di Israel 14 kali lebih tinggi daripada di kalangan orang Yahudi. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, ada alasan-alasan objektif. Masyarakat Arab telah berubah. Berubah secara sosial, ekonomi, dan politik selama bertahun-tahun. Dan perubahan-perubahan ini, Anda bicara tentang jumlah orang di bidang kesehatan, banyak dokter. Di dunia akademis, kita berhasil di dunia akademis. Jumlah perempuan di dunia akademis, jumlah perempuan Arab Palestina di dunia akademis sangat tinggi. Lebih tinggi daripada proporsi mereka di masyarakat. Oke, kemajuan ini juga memiliki konsekuensi negatif. Dan ada kelas menengah, tapi orang-orang lain terpuruk di dasar masyarakat kita. Hal-hal negatif ini, negara Israel sebagai kebijakan, mereka tidak peduli untuk menangani hal ini. Kita bisa berhasil sebagai pribadi, sebagai individu. Tapi sebagai masyarakat, investasi dalam masyarakat kita sangat rendah. Akibat kebijakan ini, hal-hal negatif di komunitas kita tidak ditangani. Misalnya, dan contoh utamanya adalah kepolisian. Dulu kita tidak membutuhkan kepolisian di komunitas kita. Kita adalah komunitas kecil. Solidaritas di komunitas kita sangat tinggi. Tapi perubahan sosial ini mengubah kenyataan tersebut. Sekarang, selama 10-15 tahun terakhir, kita membutuhkan polisi. Dan ketidakhadiran polisi sepanjang waktu memungkinkan sekelompok kecil orang melakukan kejahatan di komunitas kita, menggunakan kekerasan di komunitas kita untuk mendapatkan uang, untuk narkoba, dan sebagainya. Dan negara tidak ada di sana. Polisi juga tidak ada di sana. Dan akibat dari ini, dan menghadapi kenyataan ini, sekarang kita menghadapi jumlah yang besar ledakan kejahatan di komunitas kita.
Saya ingin menambahkan bahwa ada batas ketika pemerintah ini, pemerintah ekstremis sayap kanan sekarang, yang dipimpin oleh Ben Gvir dalam isu kejahatan. Ini tentang menjadi Menteri Keamanan Publik. Setelah pemerintahan ini, jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Ya, karena kebijakan tersebut. Ini bukan sesuatu yang akan segera terjadi di komunitas kita. Tapi Anda bicara tentang bertahun-tahun pengabaian. Lalu Anda bicara tentang kebijakan spesifik dari pemerintah ini yang menyebabkan peningkatan kejahatan ini. Kebijakan apa yang menyebabkan peningkatan kejahatan ini yang juga Anda katakan merupakan hasil dari 15 tahun perubahan sosial? Perubahan apa saja itu? Perubahan dan kebijakan negara yang tidak menangani masalah sosial kita, perubahan sosial kita di setiap aspek. Mengapa mereka tidak menanganinya? Ini adalah persoalan kejahatan. Ini adalah persoalan kewarganegaraan. Ketika kamu menjadi bagian dari negara dalam arti yang sangat mendalam sebagai warga negara, maka negara akan mengalokasikan sumber daya untuk menangani kehidupan sehari-harimu. Oke? Dalam masalah pertanahan, infrastruktur, pendidikan, dalam menangani masalah pemuda dan masalah pemuda serta masalah pekerjaan. Oke. Ketika negara selalu hadir dalam hidupmu, mereka bisa mengamati hal-hal negatif dan mereka bisa menanganinya. Oke? Selama bertahun-tahun, negara sebagai bagian dari kebijakannya tidak peduli tentang hal ini, oke? Tapi seperti yang saya katakan, sebagai individu, kita bisa berhasil di dunia akademik, di bidang kedokteran, atau di bidang lain, oke? Tapi sebagai komunitas, investasi di komunitas kita sangat rendah. Dan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi itulah kegagalan dari atas ke bawah. Tapi dari atas ke bawah. Tapi apakah juga ada kegagalan dari bawah ke atas? Maksud saya, tanggung jawab apa yang dimiliki para pemimpin Arab, pemimpin komunitas, pemimpin politik? Apakah mereka memikul tanggung jawab atas situasi masyarakat Arab di Israel saat ini? Tapi ini adalah analisis saya sekarang, bahwa kami percaya pada kewarganegaraan kami. Oke, warga Palestina di Israel percaya bahwa kewarganegaraan ini adalah sesuatu yang penting bagi mereka. Oke? Lalu sepanjang waktu, kami menghabiskan lebih banyak waktu dan usaha untuk meminta negara melakukan sesuatu terhadap masalah kami. Oke? Dan terkadang menurut saya, hampir selalu, kita lupa untuk menangani sendiri dengan tangan kita sendiri. Untuk menyelesaikan masalah kita. Oke, bukan menunggu negara melakukan sesuatu. Jadi, apa yang ada di tangan para pemimpin? Banyak hal, misalnya masalah pemuda. Saya tidak perlu Kementerian Pendidikan untuk menangani hal itu. Saya butuh Menteri Pendidikan, tapi saya tidak selalu membutuhkan Kementerian Pendidikan ini. Saya punya kekuatan internal di komunitas kami. Mereka bisa menangani beberapa masalah ini. Dan kami tidak melakukan itu, tidak melakukan ini. Contohnya, untuk arena publik, ruang publik kita. Oke? Kita bisa melakukan banyak hal sendiri tanpa harus menunggu Ben Gvir dan kementerian lain untuk melakukan sesuatu di komunitas kita. Membangun kembali komunitas kita dan memperkuat kemampuan masyarakat kita untuk menghadapi masalah kita tanpa harus menunggu orang lain. Bagi saya, inilah hal utama di sini. Sebenarnya ada yang bisa kita lakukan, tapi tidak kita lakukan. Jadi saya ingin mengembalikan pembicaraan ke kekerasan yang meningkat karena Anda tadi membahas tentang ruang publik. Sebagian besar kejahatan pembunuhan terjadi di ruang publik. Dan 85% pembunuhan di masyarakat Arab dilakukan dengan senjata api, dengan pistol, yang sebagian besar ilegal. Sekarang, saya pernah mendengar anggapan bahwa masalahnya hanya karena akses mudah terhadap senjata api.
Dan jika senjata api diambil, jika polisi datang dan mengumpulkan semua senjata, maka tidak akan ada pembunuhan. Apakah Anda sependapat dengan itu? Ini adalah aspek yang sangat krusial, bahwa para pemuda kita bisa memiliki senjata-senjata ini dengan mudah. Inilah masalah utama yang membuat pembunuhan menjadi sangat mudah dilakukan. Karena di masa lalu, di komunitas kita, ketika ada perselisihan antara dua pihak, paling parah hanya saling tusuk atau lempar batu. Begitu. Tapi ketika ada faktor kepemilikan senjata, ini mengubah kenyataannya. Sekarang kami tidak menolak itu. Polisi sebagai faksi sipil menangani ini dengan menggunakan teknologi dari Sinbad dan faksi lain di dalam faksi keamanan. Tapi untuk melewati batas antara melihat orang Arab sebagai ancaman keamanan, dan menangani ini sebagai mentalitas dari negara dan pemerintahan ini, oke, sekarang pemerintahan sayap kanan. Sekarang kita bisa melewati batas dan mungkin membahayakan kewarganegaraan serta komunitas kita. Sekarang kita menangani kejahatan, tapi di masa depan melewati batas ini akan membahayakan warga kita. Sekarang, secara singkat, apakah ada kekhawatiran bahwa senjata-senjata ini akan jatuh ke tangan organisasi teror yang benar-benar membahayakan keamanan Israel? Saya rasa tidak. Dan inilah yang dilakukan oleh sayap kanan di Israel. Ya, mereka memanfaatkan situasi menyakitkan di komunitas kami. Kami ingin negara mengumpulkan semua senjata di komunitas kami. Ini melintasi partai politik di komunitas kami, juga lintas komunitas. Semua orang ingin negara mengumpulkan senjata-senjata ini. Dan kami tidak berpikir bahwa senjata-senjata ini akan mengancam komunitas Yahudi. Tapi beberapa tokoh publik di Israel, Ben Gvir dan yang lainnya, selalu ingin membuat pihak Yahudi merasa terancam oleh pihak Arab dengan menggunakan sesuatu dalam citra mereka. Bayangkan jika mungkin para penjahat ini melewati batas hingga menjadi ancaman keamanan. Mereka tidak ingin menyelesaikan masalahnya. Mereka ingin memanfaatkan masalah ini untuk keuntungan politik. Dan inilah yang selalu kita inginkan untuk teman-teman Yahudi kita. Dan kita bekerja sama dalam hal ini. Kita harus bekerja sama dalam hal ini di tingkat sipil. Bukan memikirkan untuk melewati batas antara keamanan dan kehidupan sipil. Jadi, cara untuk menyelesaikan ini pada dasarnya adalah dengan mengganti pemerintah. Dan cara untuk melakukannya adalah melalui pemilihan umum. Dan ini membawa saya ke isu utama berikutnya yang ingin saya diskusikan bersama Anda, yaitu peran historis atau penolakan dari partai-partai Arab untuk berpartisipasi dalam koalisi pemerintahan kecuali Daftar Arab Bersatu, Ra'am, yang pada tahun 2021 memilih untuk bergabung dengan Bennett dan Lapid. Kita akan membahas hal itu. Tapi kenapa tidak ikut serta dalam permainan politik? Maksudnya bergabung dengan koalisi. Maksud saya, berada selamanya di pihak oposisi tidak melayani kepentingan publik sebaik mungkin. Saya ingin meluruskan premis ini, ya. Bahwa orang Arab mulai tidak menolak untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan di Israel. Penolakan itu justru datang dari partai-partai Zionis di Israel. Mereka berpikir pada saat itu, dan sekarang sebagian besar partai Zionis, bahwa belum waktunya. Bahwa orang Arab akan ikut campur dalam persamaan penting di Israel
yaitu keamanan dan inti dari negara Israel sebagai negara Yahudi. Kemudian mereka menolak untuk membawa orang Arab, partai Arab, ke dalam koalisi mereka. Namun pada tahun 1992, saat Rabin membentuk koalisinya, partai-partai Arab, dua partai Arab, mereka mendukung Rabin dengan memberikan suara mendukungnya. Pemerintahannya. Mereka merekomendasikan dia kepada presiden, tetapi mereka tidak duduk secara aktif di dalam koalisi. Ya, tapi mereka mendukung ini. Tapi pertanyaannya, pada saat itu adalah proses perdamaian. Lalu orang Arab di Israel ingin memberikan kembali kepada proses perdamaian. Dan saya mencoba menjawab pertanyaan Anda. Mengapa tidak sekarang dari pihak Palestina, pihak Arab, untuk tidak masuk ke dalam koalisi? Karena selama ini pemerintah berurusan dengan pendudukan wilayah-wilayah yang diduduki. Ada aksi militer, ada tindakan terhadap pihak kami, rakyat Palestina, orang-orang kami. Oke? Lalu ketika Anda masuk ke pemerintahan, tanggung jawab kolektif Anda adalah Anda akan bertanggung jawab atas hal ini. Kebijakan di tepi barat dan kemudian di jalur Gaza. Tapi izinkan saya membahas ini lebih jauh. Jadi pertanyaannya di sini bukan hanya sesuatu yang menjadi milik kami, milik warga Palestina di sini di Israel. Pertanyaannya jauh lebih besar. Dan kemudian ketika Anda masuk ke dalam koalisi, tanggung jawab Anda terhadap apa yang terjadi pada rakyat Anda di tepi barat dan Gaza sangat besar. Jadi ketika Mansur Abbas benar-benar bergabung ke dalam koalisi, bukan hanya mendukung dari luar pada tahun 2021, Anda mengatakan bahwa justru ada perubahan perspektif yang lebih besar dari pihak Bennett dan Lapid, bukan dari Mansur Abbas. Tetapi dalam hal populasi Arab, Anda memiliki partai Arab di dalam koalisi dan tidak terjadi bencana besar. Inilah momen di mana Lapid menandatangani bergabungnya ke dalam koalisi. Saya pikir ini adalah momen bersejarah dalam catatan politik Israel. Tapi Anda mengatakan bahwa bagi rata-rata warga Arab Israel yang bahkan mungkin mengidentifikasi diri sebagai warga Palestina Israel, ini membuat situasinya menjadi mustahil. Tapi sekali lagi, langit tidak runtuh bagi warga Arab Israel. Dan beberapa orang mungkin mengatakan bahwa dengan adanya sosok seperti Mansur Abbas dalam koalisi, kehidupan mereka menjadi lebih baik, atau partisipasi warga Arab dalam permainan politik di Israel menjadi lebih normal. Jadi ketika sekarang Naftali Bennett mengatakan tidak akan ada partai Arab dalam koalisi dan semua partai Zionis mengatakan hanya partai Zionis saja, apakah itu berarti eksperimen ini gagal? Tidak, saya tidak berpikir bahwa ini gagal, tetapi komunitas Arab sekarang terpecah dalam masalah ini. Dan ada banyak sekali warga Arab Palestina di sini, di Israel, yang berpikir bahwa sekarang adalah saatnya untuk menjauh dari pemerintahan yang spesifik ini. Kemudian masuk ke dalam koalisi adalah cara kami tidak hanya untuk memperbaiki situasi kami dalam menangani kejahatan dan masalah lainnya, tetapi juga untuk mengakhiri era ini di mana sayap kanan ekstrim membentuk koalisi. Dan di sisi lain masih banyak warga Palestina di Israel yang mengingat apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi sekarang di tepi barat, dan apa yang dilakukan para pemukim sekarang di tepi barat. Dan kemudian memang tidak mudah untuk menjadi bagian dari koalisi. Oke, soal janji tentang siapa yang akan membentuk koalisi baru ini. Bahwa dia berasal dari sayap kanan dan dia tidak akan melakukan hal yang sama, tapi dia akan melanjutkan pendudukan. Lihat, ini Ya, sekarang saya menempatkan kedua pihak dalam membagi opini publik di komunitas kita. Tapi menurut saya,
Saya pikir sekarang kita bisa mendukung seperti yang kita lakukan pada tahun 1992. Oke? Bukan untuk menjadi bagian dari tanggung jawab di pemerintahan, tapi mendukung setiap perubahan politik di Israel. Karena jika sekarang partai-partai, para oposisi di Israel membentuk koalisi, itu ada untuk, bagi kami sebagai warga Palestina, tidak ada alternatif lain, alternatif politik. Alternatif politiknya adalah kembalinya sayap kanan ke tampuk kekuasaan. Jadi sekarang dalam situasi politik saat ini, kami tidak punya pilihan lain selain mendukung bagian dari partai politik ini di Israel. Jadi Anda mengatakan solusi ideal bagi Anda adalah kembali ke model tahun 1992 dengan dukungan Rabin dari luar, daripada model Mansur Abbas, Naftali Bennett, Yair Lapid yang mencoba mempengaruhi dari dalam. Satu hal yang sangat penting dan mendalam, saya tidak ingin orang Arab mereka akan ikut campur dalam perselisihan di antara pihak Yahudi. Okay? Ini kadang-kadang pihak Yahudi harus memutuskan di pihak mana mereka. Mereka ingin damai atau ingin perang? Mereka ingin demokrasi liberal atau mereka ingin kediktatoran? Oke? Ini adalah pertanyaan di kalangan publik Yahudi, bukan di kalangan publik Arab. Tapi ketika menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak kami, maka kami akan memperjuangkan hak-hak kami. Karena jika kami ikut campur dalam politik Yahudi Zionis Israel dengan cara seperti itu, maka mungkin kami, menempatkan diri kami dalam bahaya. Karena sayap kanan sekarang sangat militan dan sangat penuh kekerasan. Dan saya seharusnya akan menjadi lebih keras di masa depan. Saya pikir penduduk Arab juga akan perlu membuat pilihan sulit di antara berbagai isu. Tapi kita harus lanjut ke bagian terakhir acara. Ini adalah segmen Rapid Fire. Saya akan menunjukkan 3 gambar kepada Anda. Dan Anda beritahu saya hal pertama yang terlintas di pikiran Anda. Jadi ini adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat kampanye pemilu tahun 2021 bertemu dengan para pemimpin Badui di Negev. Abu Yair, begitu dia menyebut dirinya. Abu Yasser. Lapisan. Baiklah, itu kata yang sangat berat. Mari kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini adalah daftar gabungan Arab di markas partai di Sfaram pada tahun 2020. Setelah meraih rekor 15 kursi di Knesset, mereka memilih untuk tetap berada di luar koalisi. Ini adalah momen yang sangat penting dalam kehidupan politik kami. Tapi tetap saja sesuatu terjadi di sana dan mereka melewatkan momen bersejarah untuk mengubah realitas kita. Baiklah, dan gambar terakhir ini diambil pada bulan Januari tahun ini. Ini adalah para pemimpin dari 4 partai Arab utama di Saknim yang menandatangani kesepakatan untuk bekerja membentuk kembali daftar bersama. Daftar bersama itu belum dibentuk kembali. Saya pikir ada gambaran harapan karena foto ini diambil setelah demonstrasi di Saknin. Dan masalahnya adalah tindakan kriminal yang terjadi di Saknin. Dan kemudian masyarakat di bawah tekanan publik, mereka, Anda tahu, ingin memastikan bahwa mereka menuju persatuan. Dan inilah tuntutan rakyat untuk menunjukkan. Ya atau tidak? Apakah akan ada daftar bersama Arab dalam pemilu mendatang? Ya atau tidak? Itu saja waktu yang kita punya. Saya ragu tentang hal ini. Baiklah, kita harus akhiri sampai di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada Reda Jaber karena telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami malam ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih. Silakan bergabung lagi bersama kami minggu depan di On The Record. Anda dapat menemukan episode hari ini dan semua acara sebelumnya di YouTube dan Spotify. Terima kasih telah menonton.